membuat kita bahagia mengenal alam, mencintai alam dan melihat sekitar ya, hutan lindung loh, cuma hutan lindung Tanjung Pinang, apalagi kalau berkesempatan ke tempat-tempat yang lebih baik lagi. Banyak sekali organisasi yang mengajarkan kita banyak hal. Nah, semua itu mengajarkan hal-hal yang baik ya. Kenapa Pramuka lebih terkenal? Karena mendunia gitu ya, dan memang sudah terpupuk lama, 61 tahun untuk Indonesia misalnya. Malam hari ini teman Pro 2 sama Mbak Siska, kita selama 1 jam ke depan akan ngobrol tentang pramuka, karena Mbak Siska bilang di sini pramuka itu bukan cuma kegiatan tapi belajar nilai-nilai kehidupan. Nah, Aldi sebenarnya pengen nanya juga ke Mbak Siska, kenapa nih tiba-tiba ke pramuka ya? Tepuk tangan pramuka atau tepuk pramuka nih? Iya, kita kan mau memperingati hari lahir pramuka nih, tanggal 14 Agustus. Dan ini jadi momen yang harus kita bicarakan bersama. Tunggu, sebelum Aldi lanjut, Aldi pengen minta maaf dulu kepada teman-teman pramuka sebelumnya karena Aldi tidak ingat tanggal pramuka. Jadi sebelumnya Aldi pengen jujur juga, Aldi tidak pernah ikut pramuka soalnya. Kita lihat, tapi ya ini kan kalau dibilang salah satu jalan ya untuk belajar gitu. Tidak hanya pramuka aja, ada banyak hal lain lagi yang bisa dipelajari. Tapi karena ini kita mau memperingati hari pramuka tanggal 14, maka kita angkatnya pramuka dong. Benar. Dan kalau boleh curcol dan buka kartu nih ya, tanggal 13-nya juga istimewa buat saya. Tunggu Aldi tebak deh. Hari pernikahan kan? Ya, benar sekali. Kalau Wulan pengantin baru, kalau kami pengantin baru 21 tahun. Oh my god, seru banget. 21 tahun loh itu. Iya, 21 tahun. Jadi kenapa bulan Agustus itu membahagiakan? Karena Indonesia merdeka, kami berumah tangga, pramuka juga lahirnya di Agustus, dan hari pengayoman 19 Agustus tempat saya mengabdi. Jadi Agustus itu istimewa karena banyak sekali hari-hari istimewa di bulan Agustus. Bener, Aldi juga di bulan Agustus. Oh gitu ya, buka kartu dong. Mau kita ceplokin telur atau mau kita bawain cake gitu ya? Bisa. Memang bulan Agustus bulan Agustus itu adalah bulan yang sangat spesial. Iya. Karena ada yang lahir bulan Agustus ya, ternyata. Oke, jadi Mbak Siska, untuk ngebahas tentang pramuka, memang banyak dari pramuka ini bisa kita ambil nilai-nilai kehidupannya, betul ya Mbak Siska ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi kalau kita merujuk ya kenapa diangkat tema ini, karena memang tanggal 14 sebentar lagi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tema tahun ini, kalau tadi Mas Aldi bilang di awal, saya bukan orang pramuka loh gitu kan. Saya mau bilang saya awalnya pramuka banget, SD saya pramuka, ikutlah pergi kemah kemana-mana karena saya SD-nya ibu saya guru di sekolah tempat saya sekolah. Jadi setiap pergi pramuka pasti ada ibu saya dan saya boleh pergi ikut camping segala macam gitu ya. Kemudian waktu SMP saya juga ikut pramuka, tapi di SMP saya selalu dilarang buat camping, buat acara apa nggak dibolehin sama papa saya. Akhirnya pas masuk SMA saya nggak pramuka lagi lah, saya nggak boleh kemana-mana. Terakhir saya pramuka SMP itu bisa pergi berkemah ke sungai, ke Gunung Lengkuas. Gunung Lengkuas itu tempat air bersari ya. Di Gunung Lengkuas itu terakhir kali itu papa saya masih nggak kasih. Saya bilang, Pak ini udah terakhir loh, Pak ini kelas 3, kapan lagi kamu mau pergi camping gitu kan, masa udah terakhir kali, udah kelas 3 ini bilang gitu kan. Akhirnya dibolehin, itulah terakhir kali. Terus SMA memilih untuk tidak join karena nanti juga nggak bisa ikut juga gitu kan. Tapi karena di sekolah dulu tuh ada kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris pramukanya. Karena saya nggak ikut pramuka, karena bahasa Inggrisnya lumayan, saya yang dipilih untuk ke Lagoy. Dulu masuk ke Lagoy itu susah ya. Jadi dari sekolah kita perwakilan yang bisa ikut, bukan anak pramuka murni, tapi terpilih karena itu ada acara gabungan dengan Singapura. Jadi siswa Singapura datang, kita goro di Lagoy dulu, di sungai kecil itu, membersihkan sekolah juga sama
mereka. Ada 4 malam ya bermalam di sana. Nah itu ikut kegiatan pramuka juga meskipun bukan anggota pramuka resmi dari sekolah waktu itu. Nah, tapi pengalaman dari kegiatan pramukanya sudah lumayan, ada informasi yang didapatkan dari SD, SMP dan SMA juga mengikuti kegiatan pramuka walaupun bukan ofisial anak pramuka ya, Mbak. Betul sekali, benar sekali ya. Jadi saya mendapatkan pasangan hidup, ayang beb saya itu seorang pramuka sejati, sampai banyak mendapatkan pundi-pundi dari pramukanya, dan terakhir sempat ikut untuk pelatihan di Jogja zaman kuliah, dan dia sampai kuliah pun masih ikut UKM pramuka. Jadi orang pramuka banget, dan saya merasakan lah apa yang dia dapatkan dari pramuka, saya ikut menikmatinya ya gitu. Dan anak-anak saya pun anak-anak pramuka gitu, sampai ikut jambore gitu ya. Anak perempuan saya sampai ikut jambore, si abang juga, tapi abang nggak sampai ke tingkat nasional. Tapi pengalaman pramuka anak-anak juga alhamdulillah kayaknya saya ikut rasakan. Iya, karena ibaratkan kayak anak-anak menceritakan, terus juga suami Mbak Siska menceritakan pengalamannya ke Mbak Siska dan lain sebagainya. Dan saya merasakan apa yang mereka dapatkan dari pramuka. Oh gitu, apa? Salah satunya suami saya itu paling sigap kalau beberes kemas-kemas, kita mau pergi kemana, packaging untuk barang-barang yang mau dibawa, travel bag itu packing itu nomor 1 deh. Untuk packing iya. Terus kalau mau pergi-pergi dia paling cepat kemas-kemasnya. Terus kalau sampai hari ini gitu, kalau mau pergi-pergi beliau lebih cekatan daripada saya gitu. Itu mungkin peletakan barang-barang lebih rapi ya. Iya, betul sekali, lebih rapi dan banyak muatnya gitu. Biasanya kalau dalam satu koper ya, kalau anak laki itu biasanya ya udah asal masuk bisa kekunci gitu. Lebih beres suami saya daripada saya kalau packingnya. Jadi itu efek dari pramuka rasa saya gitu. Jadi jiwa kepemimpinannya pun saya rasakan dan menjadi leader teamwork yang bagus lah gitu. Luar biasa. Tapi tadi kan sempat kita tarik ulur juga kalau memang pramuka itu identiknya dengan baris berbaris ya Mbak ya. Terus juga kemah, camping. Nah, betul. Tali temali, yang kali tahu gitu ya. Terus habis itu, nah sebenarnya dari yang paling penting yang ditanamkan dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya nilai-nilai apa aja sih, Mbak? Kalau saya lihat ya pramuka itu mengajarkan banyak keterampilan hidup dan kepemimpinan. Dan mereka itu bisa bekerja sama dalam tim dengan baik. Nah itu yang saya rasakan. Saya mungkin orang pramuka zaman SD gitu ya, mungkin masih main-main, tapi saya mesti belajar lagi dan lagi untuk bekerja sama dalam tim. Kayaknya ego saya masih besar. Terus saya tipikal orang yang kalau orang nggak terima pendapat saya ya udah saya jalankan sendiri, tetap tidak memaksakan tapi saya tetap jalankan sendiri gitu kan. Tapi kan kalau dalam pramuka teamworknya itu memang harus sama-sama, semuanya sama-sama. Saya mungkin harus belajar lagi untuk itu. Nah, kalau teman-teman, kalau saya lihat orang-orang anak-anak pramuka itu bisa bekerja sama dalam tim dengan baik, mencapai misi bersama dengan baik, dan keterampilan dalam hidupnya itu pun terasah dengan baik. Kalau saya mengambil sisi dari orang-orang pramuka terdekat dengan saya ya gitu. Itu sih yang saya lihat. Dan kalau kita mengacu pada tema Hari Pramuka tahun ini, itu disepakati adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia emas. Jadi swasembada pangan loh, berarti menanam begitu ya. Menetapkan langkah organisasi. Jadi organisasi ini semakin diperkuat untuk bisa menjadi orang-orang yang punya kemampuan untuk menghasilkan pangan yang baik lewat menanam, menurut saya, supaya bisa mencapai Indonesia emas di 2045 nanti. Nah itu kan tema tahun ini gitu. Jadi pramuka nanti akan lebih banyak lagi yang harus dilakukan berkaitan dengan alam. Mereka juga pencinta alam. Saya masih ingat ya waktu saya SD itu pergi hiking di hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung itu. Itu juga
kalau sekarang mungkin nggak mampu ya karena udah tua mungkin gitu ya, terus jalan aja jatuh apalagi hiking gitu ya. Tapi zaman itu memang menjadi satu hal yang sangat membuat kita bahagia mengenal alam, mencintai alam dan melihat sekitar ya, hutan lindung loh, cuma hutan lindung Tanjung Pinang, apalagi kalau berkesempatan ke tempat-tempat yang lebih baik lagi, pasti banyak pengalaman yang bisa didapat dan itu memacu kita untuk bisa bukan sekedar berorganisasi seperti tema, tapi banyak pengalaman hidup yang bisa didapat dan akhirnya bisa menyiapkan diri menjadi pemimpin berikutnya. Oke, baik. Nah, berarti untuk tema di Hari Pramuka di tahun 2026 ini bertujuan intinya itu adalah mengajak untuk teman-teman pramuka semuanya kita bisa menanam bersama. Ya, begitu ya? Ya, sepertinya seperti itu. Nanti kita langsung lihat waktu upacara peringatan Hari Pramuka 2026 nih tanggal 14, 2 hari lagi. Wah, ini kita bakal lihat sama-sama nih teman Pro 2. Tapi ada bedanya kan kalau di pramuka itu kan kita memang diajarkan yang namanya disiplin ya, Mbak. Itu kan juga jadi salah satu nilai-nilai kehidupan ya. Nah, kalau saya lihat kan setiap organisasi kan punya kedisiplinan gitu ya. Tapi pramuka ini kan menjadi organisasi plat merah. Maksudnya organisasi yang didukung pemerintah gitu kan. Memang betul di setiap sekolah ada pramuka. Jadi memang sesuatu yang dicanangkan dan mendunia, bukan mendunia, memang dunia yang punya pramuka. Dan ini bukan hanya jambore nasional, bisa jambore internasional juga gitu kan. Jadi kalau masalah kedisiplinan dia di atas rata-rata menurut saya, karena di dalam pramuka kita juga belajar baris berbaris. Saya masih ingat dulu ya ikut lomba baris berbaris ini, waktu itu kaki saya luka tergores di lutut, sampai sekarang masih ada bekasnya. Tapi karena latihan untuk lomba keliling Tanjung Pinang itu latihan terus akhirnya luka itu di kaki itu deket tulang sampai dia hidup. Sampai saya 3 bulan tidak sekolah loh waktu itu, karena bernanah kaki saya itu lukanya lama, karena kan berjalan terus bawa jalan sampai tanding, habis tanding baru sakitnya parah. Tapi udah selesai tanding tapi hidup jadi luka itu sampai akhirnya saya butuh 3 bulan tidak sekolah, ranking saya juga turun sampai ke ranking 14 kalau saya tidak salah itu. Akhirnya saya harus tapi itu PBB, tapi saya mencintai makanya saya nggak ngerasain sakitnya, selesai bertugas baru saya merasa sakit dan akhirnya memang itu makan waktu untuk penyembuhan karena luka yang bernanah. Tapi itulah PBB itu juga hal yang baik gitu kan. Itu berarti juga efek dari kita menanamkan disiplin dari kita gitu ya, Mbak ya. Nah, tapi Aldi pengen nanya juga ke Mbak Siska, sebenarnya kalau ngomongin tentang disiplin ini, apa sih bedanya orang yang disiplin karena takut dimarahi dengan orang yang memang udah punya kesadaran untuk bertanggung jawab gitu? Nah, kalau saya bilang bedanya itu memang lebih kalau orang yang sudah punya merasa tanggung jawab melaksanakan disiplin itu memang dari hatinya gitu ya. Kalau orang yang belum kan masih terpaksa akhirnya tidak membawa hasil yang baik. Tapi kalau orang yang memang karena dari hatinya itu akan membawa hasil yang baik untuk sikap dia ke depan dan secara bersikap dengan orang-orang di sekitar. Jadi efeknya jauh lebih berasa bagus ketika orang itu memang dari hati. Tapi kalau hanya terpaksa nanti akan membawa hal yang buruk lagi gitu. Nah, ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita, Mbak Siska. Tapi sebelum itu kita pengen say hi dulu aja buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Dan pastinya untuk di malam hari ini spesial banget. Kenapa? Karena kita live-nya ada di 2 channel. Yang pertama di Pro 2 FM dan juga di RRI Tanjung Pinang. Tapi gini, ini ada sih yang Aldi juga sebenarnya pengalaman yang Aldi dapatkan dari teman-teman Aldi yang memang aktif banget di organisasi nih, Mbak. Mau itu dia di sekolah atau juga di kampus. Tapi Aldi nggak tahu apakah di Mbak pernah ada orang yang mungkin punya pengalaman yang sama juga gitu. Jadi dia tuh aktif banget organisasi, terus dalam kehidupan sehari-hari itu dia masih kayak suka bohong, nggak bertanggung jawab atau merugikan orang lain. Nah,
kira-kira sebenarnya apa yang salah dari prosesnya dia itu? Apakah pendidikannya, apakah organisasinya, nggak tahu juga. Kalau yang begitu tuh, kalau saya boleh pakai istilah, ada hutang pengasuhan yang belum selesai dari keluarganya. Jadi keluarga itu sangat menentukan. Kalau di luar dapat yang baik, keluarga tidak mendukung, akhirnya yang tidak baik itu akan terulang. Dia akan karena kan dia lebih banyak ketemu dengan orang-orang di terdekat ya, di rumah. Kalau pramuka kan seminggu sekali gitu kan. Sementara yang dia temukan setiap hari di sekitarnya tidak mendukung gitu. Jadi kalau saya bilang rumah menentukan. Tapi kalau rumahnya baik-baik saja, dapat di luar bagus, balik ke rumah didukung, itu akan terus terasa begitu. Banyak efek juga yang menentukan dia gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi nah, ini ada yang nanya di YouTube juga, Mbak. Seperti biasa, Mbak pasti tahu siapa. Iya, panggil aku cantik lah kalau saya. Katanya assalamualaikum Bang Aldi dan Bu Siska. Waalaikumsalam. Pramuka Terima kasih ya. Betul. Pramuka itu bertujuan membentuk generasi yang taat hukum. Apakah pendidikan pramuka saat ini sudah cukup membekali anak muda untuk memahami hak, kewajiban serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari? Itu baru pertama. Masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Yang satu saya jawab dulu. Satu jawab dulu. Mumpung saya masih ingat tentang ada 9 metode baru kepramukaan yang terbaru. Apa itu? Ada pengalaman dan kode kehormatan pramuka. Nah, ini hal baru, metode baru. Kemudian belajar sambil melakukan. Jadi learning by doing gitu ya. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Jadi sekalian itu. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, ini ada hal-hal yang baru yang dipelajari dalam pramuka terkait dengan hal-hal yang menantang juga. Nah, termasuk dalamnya itu ada teknologi. Gitu. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Ini udah biasa, tapi ini lebih menjadi satu metode terbaru juga. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan yang sekarang kan banyak ditempel-tempel tuh. Anak saya juga gitu. Oh, kalau udah ini tampil lagi, kalau udah ini tempel lagi, banyak sekali ya. Nah, itu karena setiap anak itu perlu penghargaan untuk membuat merasa dia tambah percaya diri gitu. Jadi reward diberikanlah itu penghargaan. Kemudian ini yang termasuk penting, ada satuan terpisah antara putra dan putri. Karena hari ini banyak sekali kan hal-hal yang tidak terbaik, tidak baik terjadi di tengah anak-anak kita ketika bergabung laki-laki dan perempuan. Jadi pramuka sekarang punya metode kepramukaan yang terbaru, ada satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi kayak di pondok ikhwan, akhwat gitu ya. Kalian kemudian juga ada hal-hal yang membuat pramuka menjadi kekinian gitu ya. Nah, itu 9 metode pembaruan di pramuka. Jadi kalau dibilang apa yang bisa dipelajari nih, hal yang baru nih dalam pramuka. Kalau pertanyaannya nyambung ya dengan apa yang saya jelaskan barusan gitu ya. Jadi ada belajar sambil melakukan, kemudian belajar berkelompok dengan sistem beregu gitu kan. Bagaimana bekerja sama dalam tim gitu. Kegiatan menarik itu seperti apa? Kegiatan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak itu. Sekarang lagi apa sih trennya, apa sih gitu. Itu tetap dilakukan. Kemudian juga ada kemitraan dengan anggota yang dewasa, anak-anak gitu. Dan ditambah dengan tadi sistem tanda kecakapan ya, ketika mereka sudah berhasil melakukan sesuatu, maka ada tanda kecakapan yang membuat diri mereka punya nilai lebih, tapi tidak untuk sombong juga, untuk memacu teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama dan punya kecakapan yang sama, sehingga semakin bahagia dan belajar dengan gembira begitu. Ibaratkan mereka punya titik pencapaian, apa yang mereka kejar itu ada. Gitu ya. Betul sekali. Ini berarti lebih pembelajaran terbaru dari pramuka yang sekarang ini lagi diterapkan begitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah, lalu kata si panggil aja gua cantik ini, dia bilang dia cakep deh ya. Cakep ya. Kalau pramuka bertujuan membentuk karakter anak muda, kenapa masih banyak masalah karakter saat ini? Apakah yang salah sistemnya, pelaksananya, atau lingkungannya? Dia selalu punya pemikiran begitu. Mudah-mudahan saya berharap dia bisa membentuk keluarga yang baik nanti untuk menghasilkan generasi yang baik. Karena kalau kita mau melihat salah, kalau kita terus mencari kesalahan, kita tidak akan mendapatkan
memberikan solusi. Iya. Tinggalkan dulu fokus pada bagaimana cara memperbaiki. Tapi kalau saya boleh jawab gitu, kesalahannya di mana kembali setiap kita tuh pasti punya kurang dan lebihnya masing-masing. Jadi yang salah itu mungkin di satu gini ya, sama. Kenapa misalnya saya ambil contoh selingkuh. Selingkuh itu terjadi hanya karena celah yang kecil. Bukan hal besar gitu. Kecil aja celah itu tapi akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Sama ketika bicara tentang kenapa generasi ini akhirnya banyak yang salah, karena sebenarnya sejujurnya bukan hanya pramuka yang mengajarkan hal-hal baik, ada PMR. Zaman saya sekolah saya juga ikut PMR waktu SM. PKS Kemudian ada ada. PKS Betul. gitu yang selalu baris berbaris gitu ya. Banyak sekali organisasi yang mengajarkan kita banyak hal. Nah, semua itu mengajarkan hal-hal yang baik ya. Kenapa pramuka lebih terkenal? Karena mendunia gitu ya, dan memang sudah terpupuk lama 61 tahun untuk Indonesia misalnya. Jadi memang sudah banyak bukti dan tokoh-tokoh yang lahir dari pramuka sudah memperlihatkan kepiawaian dan kesuksesannya memimpin begitu. Nah, kalau ditanya kenapa masih ada yang salah, memang banyak ada yang masuk ikut di organisasi cuma sekedar ikut-ikut teman satu, kemudian tidak menjalankan apa yang dipelajari. Sama kalau saya mungkin pernah berbagi tips ya, apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan diri menjadi generasi emas. Yang pertama adalah belajar agama dan mengamalkannya. Kalau kita belajar tapi kita tidak amalkan, dia nggak jadi sesuatu. Sama ketika ikut organisasi pramuka atau apapun itu, kalau apa yang diajarkan dalam organisasi itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, maka dia tidak akan membawa efek. Jadi salahnya saya bilang pada personnya langsung. Maksudnya orang yang mengikuti, kenapa, atau generasi yang mengikuti tidak konsentrasikah atau tidak mengamalkannya kah? Dan tidak ikut karena keinginan hati, hanya ikut-ikut saja. Tapi terkadang saya menilai ya lebih baik ikut-ikutan yang akhirnya nanti akan menjadi jatuh cinta. Setuju. Karena gitu dulu kan. waktu di sekolah itu kayak misalnya kita tuh di SMA, Aldi ya, selagi Aldi ingat dulu tuh kayak diwajibkan ikut organisasi. Ibaratkan harus ikut ekskul, apapun itu. Nah, yang awalnya udahlah ikut PMR Daripada aja. nggak ikut gitu. Bener, udahlah ikut PMR aja, udahlah ikut OSIS aja. Malah keterusan, malah punya adik junior. Nah, akhirnya kita merasa berkembang dan dapat tempat, punya wadah. Anak-anak hari ini kan butuh wadah gitu. Nah, makanya wadahnya itu kalau sudah tepat, dia juga harus bisa, kalau orang Jawa bilang kan weteng tresno jalaran suku kulino. Apa itu artinya? Gitu kan. Kebersamaan itu akan melahirkan kecintaan gitu ya. Kalau saya nggak salah nih ya, kalau nggak salah ya. Jadi kebersamaan itu akan melahirkan rasa cinta. Gitu. Jadi kalau sering-sering kumpul, akhirnya dia cinta terhadap apa yang dia lakukan, dan akhirnya kalau sudah mencintai akan memperjuangkan untuk mempertahankan kan, akan menjaga apa yang kita cintai. Dan di bulan kemerdekaan ini saya juga berharap kita semua bukan hanya cinta hari merdeka, tapi menjaga hari merdeka ini untuk tetap merdeka dengan mengisi kemerdekaan dengan baik. Iya benar. Banyak banget tuh kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya Mbak ya. Iya betul sekali. Jangan cuma sekedar lomba, ikut lomba makan kerupuk ya. Ya bener lagi. Tapi itu sih yang dapat untungnya sih Mbak. Iya, yang jual kerupuk. Lanjut lagi. Katanya dia bilang, apakah nilai patriotisme dalam undang-undang gerakan pramuka masih relevan bagi Gen Z dan juga Gen Alpha? Nah, itulah ditentukan 9 cara baru tadi, sehingga akan bisa mengikuti. Kan tadi kita sudah lihat ya bahwa ada kaisan sistem satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian juga ada belajar sambil melakukan tadi, pengamalan kode kehormatan gitu ya. Sistem beregu, kemudian kegiatan menarik dan menantang yang sesuai dengan kecanggihan teknologi hari ini. Jadi bermainnya nggak hanya dengan alat-alat seperti dulu, ada juga yang kecanggihan-kecanggihan itu. Jadi terus available, karena kan orang-orang yang berada di pramuka ini kan terus dilatih dan dibina. Terus mereka kan juga ikut berpikir. Jangan sampai pramuka jadi sesuatu yang ditinggalkan gitu. Jadi dikeluarkanlah metode baru untuk belajar dalam pramuka yang lebih menarik, akhirnya bisa tetap menjadi perhatian, mendapat perhatian dan diikuti oleh generasi zaman now. Ibaratkan
lebih cepat berkembang juga dengan apa yang sudah berjalan pada saat ini ya, Mbak ya. Sesuai tadi dengan gen-gen itu tadi ya. Jadi, kita ya ini kalau bicara tentang mendidik anak gitu kan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kita nggak bisa paksakan pakai metode lama sementara anak zaman now nggak pakai metode itu lagi. Benar, kan. benar. Sama hari ini ketika saya bilang saya tuh tinggal di Kampung Kolam dulu ya, pergi sekolah ke SD 12 Tanjung Pinang Marat itu di Bukit Semprong. Itu jalan kaki SD gitu. Saya TK Pertiwi, dari Kampung Kolam ke TK Pertiwi di Jalan Riau itu jalan. Terus ke SD jalan, saya ke SMP 1 jalan, saya ke SMA 3 jalan. Saya kuliah kos-kosan cari deket yang jalan juga. Tapi kalau hari ini dipaksain ke anak-anak masih belum bisa. Kok harus jalan? Kan ada motor, kan ada. Nah kan sulit kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kedewasaannya kita bisa ya. Hari ini anak saya kuliah di Undip yang besar. Itu jalan juga, nggak dikasih fasilitas motor karena semakin dewasa kan semakin bisa diberikan pemahaman bahwa ini loh begini. Akhirnya ya sekarang kuliahnya 10 menit nyampe ke kos-kosannya nggak pakai kendaraan tapi disiapkan helm dan payung juga jaket. Kalau nanti dirimu mau pergi sama temenmu pakai motor temenmu, kamu pakai helmnya disiapkan gitu. Terus kamu pakai bawa payung, nanti kalau hujan ini pakai payungnya gitu ya. Terus disiapin mantel juga. Kalau kamu butuh mantel, kalau kamu pergi sama temanmu pakai mantelmu. Jadi motornya saja yang tidak disiapkan. Yang lainnya dia punya, tapi dia tidak dikasih motor. Nah, ini adiknya mau pergi kuliah juga. Kita doktrin dengan hal yang sama. Karena kadang-kadang lose control. Kalau sudah punya sendiri, mau kemana aja, jam berapa aja bisa kemana aja. Nah, itu mungkin yang kita komunikasikan baik-baik. Dan anak-anak ya alhamdulillah di rumah kami tidak boleh bawa motor, tidak boleh bawa mobil gitu ya sebelum 17 tahun. Dan setelah 17 tahun kursus dan mereka sudah bisa pakai kendaraan dua-duanya, motor bisa, mobil bisa. Nah ini menjadi bukti bahwa kami memberikan kesempatan di depan kami, tapi kalau di sana tidak gitu. Jadi mudah-mudahan mereka belajar bertanggung jawab dengan apa yang diberikan itu juga. Mungkin jadi sesuatu hal kalau misalnya mereka adalah anak pramuka, itu adalah salah satu hal sederhana yang mereka lakukan ketika mereka tidak pakai seragam pramuka. Gitu ya, betul sekali. Dan jadi sekarang skill itu harus diisi, tapi tahu kapan skill itu harus digunakan gitu pada tempatnya. Sama sekarang saya punya anak magang di kantor nih, baru penerimaan kemarin ya untuk gelombang untuk di edisi 2 nih, kedua di Kanwil Kementerian Hukum. Yang kemarin yang periode Januari sampai dengan Juni itu 4 orang di bawah tim saya, 4-4-nya nggak bisa bawa mobil. Jadi kalau misalnya saya mau pergi penyuluhan bawa mereka, saya yang nyetir gitu. Terus saya siapkan anak saya pinginnya nanti kalau mereka magang atau magang di kantor apapun, ketika ditanya bisa nyetir, bisa bawa motor, bisa. Jadi bisa membantu. Nah pas yang ini saya masuk 4 orang lagi, siapa yang bisa bawa mobil? Ada 2 orang perempuan bisa bawa mobil. Wah ini bakal jadi tim ngebolang saya ya. Nanti kalau kita, karena kan di perjalanan kadang-kadang kita butuh baca, apa. Jadi kalau mereka bisa nyetir kan mereka bisa bawa mobil, saya yang tinggal ini ngarahin gitu, menemani. Waktu saya ada CPNS dulu di kantor saya dulu, baru bisa kamu berani bawa nggak? Boleh nggak Bu kalau pakai mobil? Nggak apa-apa. Kan saya duduk di samping kamu bawa. Akhirnya dia jadi semakin pakar kan naik bawa mobil. Jadi memang harus diberikan kepercayaan anak-anak kita. Tapi ya itu menempatkan pada tempatnya, pada waktunya, bukan asal kapan dia mau aja. Benar. Jadi diajarkan untuk memberikan kepercayaan dan akhirnya mereka bertanggung jawab menggunakan apa yang mereka punya. Wah luar biasa nih teman Pro 2. Jadi memang sebenarnya yang pertama itu adalah kepercayaan, yang kedua adalah jam terbang teman Pro 2. Kalau misalnya udah dikasih kepercayaan tapi tidak ada jam terbangnya, dia akan kagok sendiri. Kalau udah bisa tapi nggak dikasih terus, akhirnya yang nggak bisa. Bener gitu. Oke, ini udah masuk ke segmen terakhir kita nih, Mbak Siska. Ada satu yang mungkin Aldi pengen tanya juga, tapi kita ini pertanyaan terakhir dari si Doi ya. Caranya undang-undang bisa mengatur pramuka untuk membentuk generasi berkarakter.
Iya. Tapi ketika seragam dilepas dan tidak ada pembina yang mengawasi, apakah nilai itu masih hidup katanya gitu. Itu yang diharapkan. Meskipun tidak pakai baju tetap itu melekat, dan itu yang saya rasakan juga dari orang-orang di sekitar saya yang belajar pramuka. Meskipun mereka tidak pakai seragam, akhirnya itu ke bawah-bawah karena ala bisa, karena biasa. Betul. Sama saya juga cuap-cuap di radio kok kayaknya enteng gitu. Ya ini kan karena saya sudah setiap pekan ketemu Mas Aldi dan rekan-rekan gitu ya. Dari 2019, 2020 dia saya di Pro 2. Kalau di Pro 1 saya dari 2016 gitu ya. Tapi memang berbeda cara saya ngobrol di Pro 2 dengan cara saya ngobrol di Pro 1 gitu kan. Dan sama anak-anak pramuka itu ketika mereka tidak pakai seragam pun, kalau itu sudah mendarah daging karena sudah biasa melakukan hal-hal baik, itu akan terus berlanjut walaupun tidak pakai seragam. Betul. Setuju, Aldi setuju banget, karena salah satunya saksi dari teman Aldi juga ya. Ketika dia tidak pakai lagi camping atau apa, dia termasuk orang yang paling maju ke depan kalau ngebolang gitu. Dan saya melihat ya anak-anak pramuka itu lebih cekatan, lebih sigap, kerjanya cepat gitu. Beres-beres udah selesai ya. Iya, betul. Terus kayak misalnya bersih-bersih rumput, gotong royong, pasti mereka yang terdepan juga. Paling semangat sih, apalagi kalau misalnya gotong royong itu paling cepat sih. Iya, gitu. Betul. Kayaknya memang siap untuk di alam tuh udah terbiasa. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mengenal alat-alat. Iya. Itu dia. Keren. Pokoknya dari perkumpulan circle mereka cukup patut bisa diandalkan. Itu dia. Betul sekali, saya sepakat dengan itu. Oke, Mbak Siska, di segmen terakhir kira-kira ada yang pengen disampaikan buat teman-teman kita yang lagi mendengarkan di Pro 2 FM Tanjung Pinang dan juga di RRI Tanjung Pinang. Silakan Mbak Siska. Untuk teman-teman Pro 2 sebenarnya banyak sekali organisasi yang bisa kita ikuti untuk melatih jiwa kepemimpinan dan keterampilan kita. Tapi karena kita akan memperingati Hari Pramuka, mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang mau ikut bergabung dalam pramuka, karena hasilnya sudah kita lihat banyak orang-orang yang bergabung di pramuka adalah orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan, kepedulian yang tinggi gitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara yang dipilih. Tapi kalau kamu punya pilihan lain, it's okay, nggak masalah, karena setiap organisasi punya cara untuk membentuknya masing-masing. Kata kuncinya adalah pilih organisasi sesuai dengan minat dan bakatmu, dan geluti, pelajari dengan baik segala yang memang ada dalam organisasi itu, sehingga apa yang sudah dipelajari bisa diimplementasikan dan akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya. Itu dia. Sekali lagi terima kasih banyak pastinya buat Mbak Siska yang sudah memberikan ceritanya di malam hari ini tentang pramuka yang sangat, Aldi jujur saja untuk pramuka sangat-sangat tidak tahu. Ini Aldi belum jujuran kenapa Aldi tidak masuk pramuka ya? Iya, nanti ya di tanggal 14 kayaknya. Iya, karena kalau misalnya Aldi jujur ya, ketakutan Aldi adalah Aldi takut malam hari. Camping ya. Kalau saya suka tapi saya nggak dapet izin. Saya sangat takut hal-hal yang seperti itu ya. Cemen Jurit sekali. malam itu seru banget. Iya, itu dasar laki-laki cemen ini. Tapi tetap jadi pemimpin kan gitu. Oke, teman Pro 2, jadi pramuka itu memang ternyata bukan cuma soal seragam yang dipakainya atau juga campingnya teman Pro 2 atau baris berbarisnya, tapi juga ada nilai tentang disiplin, tanggung jawab, dan juga kerja sama mereka yang bisa menghargai sesama yang di kehidupan sehari-hari. Jadi ini buat kamu yang anak pramuka atau mungkin kamu juga bukan anak pramuka, Aldi yakin banget pasti kamu juga selalu diajarkan hal-hal baik bagi orang-orang terdekat kamu. Alright, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Siska. Terima kasih Mas Aldri, terima kasih teman Pro 2 dan yang selalu panggil aku cakep. Thank you ya, tiap pekan selalu bisa ngobrol bareng, mudah-mudahan menambah pemahaman kita bersama. Amin.